Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Putri Wadika, Prodi Kebidanan dari kelas 1C. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Yang pertama yaitu tentang definisi. Sistem kardiovaskuler merupakan organ siklusi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Yang pertama kita masuk ke bagian jantung, bisa dilihat pada gambar. Terdapat 4 ruang utama dalam anatomi jantung, yakni serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Serambi kanan berada di bagian atas, sedangkan bilik jantung terletak di bagian bawah. Bagian-bagian jantung yang pertama yaitu aorta, arteri, arteri pulmonalis kiri, vena pulmonalis kiri, atrium kiri, katup aorta, katup mitra atau bakar polidris, vertikal kiri atau vertikal kanan, inventikular septum, dari aorta, vena cava inferior, katup incurpidalis, atrium kanan, vena pulmonaris kanan, arteri pulmonalis kanan, vena cava superior, katup pulmonalis, dan pulmonalis trunk. Perkembangan sistem kardiovaskuler yang pertama yaitu mesoderm atau sekaligus dan chorionik, yang kedua merenkim, yolksak, dan tali pusat, yang ketiga yaitu dan dapat juga menimbulkan pembuluh darah. Selanjutnya tentang anatomi dan fisiologi kardiovaskuler, bisa kita lihat pada gambar. Jantung berbentuk seperti pir atau seperti piramida terbalik dengan apeks berada di bawah basis. Dan basis berada di bawah. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah, pembuluh sebelah kiri yang terlindung oleh koste, tepatnya pada mediastinum. Untuk mengetahui denyutan jantung, kita bisa memeriksa di bawah papila mamae 2 jari setelahnya. Selanjutnya tentang otot jantung, terdiri atas 3 lapisan. Pada lapisan pertama, yaitu lapisan luar atau perikardium, berfungsi sebagai pelindung jantung atau merupakan kantong pembungkus pada jantung. Yang kedua, yaitu lapisan tengah atau miokardium. Lapisan tengah ini berfungsi untuk menerima darah dari arteri koronia. Yang ketiga, lapisan dalam atau endokardium, yaitunya dinding dalam atrium yang diliputi oleh membran yang mengeliat. Selanjutnya tentang bagian-bagian pada jantung. Yang pertama ada basis cordis, bagian jantung sebelah atas yang berhubungan dengan pembuluh darah besar dan dibentuk oleh atrium sinistra dan sebagian oleh atrium dextra. Yang kedua, bagian-bagian pada jantung yaitu apex cordis, yaitunya bagian bawah jantung yang berbentuk puncak kerucut tumpul. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang-ruang dalam jantung. Atrium dextra terdiri dari rongga utama dan auricula di luar. Bagian dalamnya membentuk suatu rigi atau crista terminalis. Ventricle dextra berhubungan dengan atrium kanan melalui osteum atrifocal destrum dan dengan tractus pulmonalis melalui osteum pulmonalis.
Selanjutnya, atrium sinistra terdiri dari rongga utama dan auricula. Selanjutnya, vertikal sinistra berhubungan dengan atrium sinistra melalui osteum atrioventrikuler sinistra dengan aorta melalui osteum aorta. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fisiologi jantung. Sifat ritmitas, yang pertama yaitu sifat ritmitas atau otomatis secara potensial berkonstruksi tanpa adanya rangsangan dari luar. Yang kedua, mengikuti hukum gagal atau tuntas, yaitunya impuls dilepas mencapai ambang rangsang otot jantung, maka seluruh jantung akan berkontraksi maksimal. Yang ketiga, tidak dapat berkontraksi tetanik. Yang keempat, kekuatan kontraksi dipengaruhi panjang awal otot. Selanjutnya, pengaruh ion pada jantung. Yang pertama yaitu pengaruh ion kalium. Kelebihan ion kalium pada CES atau CES menyebabkan jantung dilatasi, lemah, dan frekuensi lambat. Yang kedua, pengaruh ion kalsium, yaitu kelebihan ion kalsium menyebabkan jantung berkontraksi spastis. Yang ketiga, pengaruh ion natrium, yaitu menekan fungsi jantung. Selanjutnya yaitu elektrofisiologi otot jantung. Elektrofisiologi otot jantung awalnya berada pada fase istirahat. Selanjutnya akan ada pada fase depolariasi atau cepat. Selanjutnya fase polariasi parsial. Selanjutnya dia akan ada pada fase plato atau keadaan yang stabil. Nah, hingga pada ujungnya dia akan berada pada fase polariasi atau fase yang cepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung ini terbagi atas SA node, AV node, bundle atrioventrikular, dan serabut penghubung terminal atau Purkinje. Selanjutnya, fungsi jantung sebagai pompa. Fungsi jantung sebagai pompa yang pertama itu ada fungsi atrium, fungsi partikel, atau selanjutnya periode ejeksi, diastole, periode relaksasi, isometri C. Anatomi sistem pembuluh darah. Yang pertama yaitu aliran darah koroner, yang kedua aliran darah portal, yang ketiga aliran darah pulmonal, yang selanjutnya aliran darah sistemik. Pengertian arteri yaitu arteri merupakan pembuluh darah yang keluar dari jantung yang membawa darah ke seluruh tubuh dan alat tubuh. Pembuluh darah terbesar yang keluar dari vertikal sinistra disebut dengan aorta. Arteri ini juga terbagi dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada aorta, yang kedua arteri kepala dan leher, arteri vertebralis, arteri basilaris, arteri subclavia, aorta thoracalis, aorta abdominalis, arteri rongga perut, arteri dinding abdomen, dan rongga panggul. Selanjutnya kita masuk kepada vena. Vena ini vena yang bermuara pada vena cava superior. Ada yang vena ke jantung, vena pada kulit kepala, vena wajah, vena tonsil dan platum. Atau selanjutnya vena petrigoideus. Selanjutnya vena yang bermuara pada kanva interior, vena punggung, anastomosis portal sistemik, vena dinding pelvis, vena anggota gerak atas, dan vena anggota gerak bawah. Selanjutnya kita akan membahas tentang kapiler. Kapiler pembuluh darah yang paling kecil sehingga disebut dengan pembuluh rambut.
Kapiler ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama kapiler arteri, yang kedua kapiler vena. Yang fungsi kapiler adalah penghubung arteri dan vena, tempat pertukaran darah dan cairan jaringan, mengambil hasil dari kelenjar, menyerap zat pada makanan yang terdapat dalam usus, menyaring darah dalam ginjal. Selanjutnya, sistem pembuluhan limfe. Sistem pembuluhan limfe merupakan suatu jalan tambahan tempat cairan dapat mengalir dari ruang interstisial ke dalam darah. Pembuluh limfa dapat menyangkut protein dan zat partikel besar. Sistem pembuluh limfe terdiri dari ductus lymphaticus dextra, ductus lymphaticus sinistra fungsi kapiler, nodus lymphatici, yang keempat kapiler limfa. Limfa ini terletak di sebelah kiri abdomen di daerah hypogastrium kiri bawah dan pada iga ke-9, 10, dan 11. Berdekatan dengan fundus abdomen dan permukaannya menyentuh diafragma. Bisa kita lihat pada gambar yang tertera di atas. Selanjutnya kita masuk pada materi tentang aliran darah. Kecepatan aliran darah ditentukan oleh perbedaan tekanan antara kedua ujung pembuluh darah seperti yang ada pada gambar. Sistem peredaran darah manusia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Tidak hanya mengalirkan nutrisi dari oksigen ke seluruh tubuh, sistem ini juga berperan dalam metabolisme tubuh. Fungsi utama sistem peredaran darah adalah mengendalikan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel dari jaringan tubuh. Selanjutnya tentang tekanan darah. Selisih diastolik dan sistolik disebut pulse pressure. Misalnya, tekanan sistolik 120 mmHg dan diastolik 80 mmHg, maka tekanan nadi sama dengan 40 mmHg. Tekanan darah tidak selalu sesuai karena salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah keadaan kesehatan dan aktivitas. Pusat pengawasan dan pengaturan perubahan tekanan darah yaitu yang pertama sistem saraf, sistem humoral atau kimia, sistem hemodinamik, dan sistem limfatik. Cairan limfatik yaitunya adalah konsentrasi protein cairan limfe yang mengalir kebanyakan dari jaringan perifer mendekati nilai rata-rata atau pekat. Pembuluh limfatik berfungsi sebagai yang pertama, mengembalikan cairan dan protein ke jaringan ke dalam sirkulasi darah. Yang kedua, mengangkut limfosit dan kelenjar limfe ke sirkulasi darah dan membantu lemak yang sudah diemulsi dari usus ke sirkulasi darah. Yang keempat, menyaring dan menghancurkan mikroorganisme menghasilkan zat antibodi. Kesimpulan dari materi kita tadi yaitunya sistem kardiovaskuler merupakan organ siklusi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan di dalamnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.